Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar walaupun keadaan kita seperti sekarang ini. Meskipun begitu, kita harus tetap bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan. Di saat anak-anak lain yang seusia kita tidak dapat memiliki kesempatan untuk belajar seperti yang kita rasakan, maka dari itu kita harus senantiasa untuk bersyukur kepada Allah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah sampai di subtema terakhir di tema 1 ini, yaitu subtema keempat yang berjudul perkembangbiakan tumbuhan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, perkembangbiakan tumbuhan terbagi atas 2, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami ada beberapa contoh, yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Dan perkembangbiakan secara buatan atau dengan bantuan manusia dapat dilakukan dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari 3 pembelajaran sekaligus, yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada poin-poin perkembangbiakan secara umbi dan perkembangbiakan secara spora, serta perkembangbiakan buatan atau dengan bantuan manusia. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Ada 3 jenis umbi, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Dan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang dan bunga bakung. Ada yang tahu kenapa bawang merah disebut umbi lapis? Ya, karena bentuknya yang berlapis-lapis. Lalu ada contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel dan singkong. Singkong termasuk tumbuhan yang sangat mudah untuk ditanam. Kita tinggal memotong batangnya, lalu kita tanam dan kita tunggu selama beberapa hari dan batang tersebut akan tumbuh daun. Batang singkong yang tidak terpakai dapat kita gunakan sebagai alat permainan, yaitu sebagai alat ukur lompatan. Selain itu, singkong, ubi jalar, dan kentang yang sering disebut juga umbi-umbian banyak diolah menjadi berbagai macam makanan seperti keripik, ubi rebus, dan keripik kentang. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Spora adalah kumpulan bintik-bintik hitam yang berbentuk serbuk yang sangat halus yang terdapat di permukaan daun bagian bawah pada beberapa tanaman seperti tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora yang sangat halus ini dapat dengan mudah diterbangkan oleh angin. Lalu, spora yang diterbangkan oleh angin tersebut akan jatuh ke tanah lalu tumbuh lagi menjadi tanaman baru. Itulah beberapa contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Kita ulangi, yang pertama dengan biji, kedua dengan tunas, yang ketiga dengan umbi. Umbi itu ada 3, umbi batang, lapis, dan akar. Yang terakhir adalah dengan spora. Kemudian ada perkembangbiakan dengan bantuan manusia atau disebut juga perkembangbiakan buatan. Maksudnya, tanaman atau tumbuhan dapat menghasilkan tanaman baru dengan bantuan manusia. Ada beberapa contoh perkembangbiakan buatan atau dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah dengan mencangkok, yang kedua dengan stek, dan yang ketiga adalah dengan menempel. Yang kita bahas pada pembelajaran ini adalah dengan mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan yang paling mudah untuk mengembangbiakan tanaman.
Ada keuntungan dan kekurangan tanaman dari hasil mencangkok ini. Yang pertama, keuntungannya. Keuntungannya adalah tanaman tumbuh dengan lebih cepat dari biasanya, dan mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Dan kekurangannya, hasil cangkokan ini adalah lebih mudah roboh karena akarnya tidak sekuat perkembangbiakan dengan biji. Tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman yang memiliki cabang atau dahan pohon yang berukuran sedang atau besar, yang bisa dikupas dahannya seperti pohon mangga, pohon jeruk, dan lain sebagainya. Untuk melakukan pencangkokan tanaman, kita memerlukan alat atau bahan yang perlu kita siapkan sebagai berikut. Yang pertama, pisau. Yang kedua, sabut kelapa, bisa juga digunakan plastik. Lalu ada juga tali dan sedikit tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama kita pilih cabang atau dahan pohon yang berukuran sedang. Lalu kita kupas dahannya hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Selanjutnya kita tutup dahan yang telah kita kupas tadi dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian kita bungkus tanah tersebut dengan sabut kelapa atau bisa juga dengan plastik. Lalu kita ikat dengan tali. Lalu siram cangkokan tadi setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Setelah akarnya tumbuh, lalu kita potong cabang tersebut dari induknya. Kemudian kita tanam di tempat yang teduh. Itulah langkah-langkah kita dalam melakukan pencangkokan tanaman. Sekarang kita masuk pada materi matematika. Masih mengenai pembagian. Jika sebelumnya kita telah mempelajari pembagian puluhan dengan satuan seperti 24 dibagi 2, bisa kita lakukan dengan cara pendek ataupun cara bersusun ke bawah. Untuk cara pendek atau cara singkat, anak-anak Ustadz masih ingat cara menyelesaikannya bagaimana? Ya, kita langsung saja membagikannya, yaitu 2 dibagi 2 adalah 1, dan 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Untuk membuktikannya bahwa pembagian adalah hasil kebalikan dari perkalian, kita kalikan hasil 12 ini dengan 2. Apakah hasilnya 24? Iya, betul. 12 dikali 2 adalah 24. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian untuk cara bersusun ke bawahnya, kita melakukannya dengan kita bagikan 2 dibagi 2 terlebih dahulu adalah 1. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 2. Hasil 2 kita letakkan di bawah angka 2 dan kita kurangkan. 2 dikurang 2 adalah habis. Lalu dikarenakan habis, kita turunkan angka 4. 4 lalu kita bagikan dengan 2. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 kita letakkan di samping angka 1. Lalu kita kalikan lagi. 2 dikali 2 adalah 4. 4 kita letakkan di bawah angka 4. Lalu kita kurangkan, habis. Jadi 24 dibagi 2 adalah 12. Lalu bagaimana dengan contoh lain seperti 32 dibagi 2? Kita lakukan dengan cara pendek. 3 dibagi 2 adalah 1 dan bersisa 1. Sisa 1 ini kita letakkan di depan angka 2. Kita tulis kecil. Lalu jadinya angka 12. 12 kita bagikan dengan 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi 32 dibagi 2 adalah 16. Kalau kita kalikan, kebalikannya 16 dikali 2 adalah 32.
Lalu bagaimana dengan cara bersusun ke bawah? 32 dibagi 2. 3 dibagi 2 adalah 1. Lalu 1 kita kalikan 2 adalah 2. Kita kurangkan 3 dikurang 2 adalah 1. 1 kita bagikan dengan 2, tidak bisa. Lalu kita turunkan angka 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 6 kita kalikan dengan 2 adalah 12. Kita kurangkan, habis. Jadi 32 dibagi 2 adalah 16. Lalu bagaimana jika angkanya ratusan? Contohnya 106 dibagi 2. Caranya sama seperti tadi. Kita bagikan dulu. Angka 1 dengan 2 tidak bisa, maka kita gunakan angka di samping 1 adalah 0. Jadi 10 dibagi 2 adalah 5. Kemudian kita dapatkan 10 dibagi 2 adalah 5. Lalu kemudian kita bagikan 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi 106 dibagi 2 adalah 53. Atau contoh lain, 112 dibagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa. Kita gunakan angka di sampingnya adalah 1. Jadi 11 dibagi 2 adalah 5. Bersisa 1. Angka 1 kita letakkan di depan angka 2. Jadinya angka 12. Lalu kita bagikan 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi 112 dibagi 2 adalah 56. Begitu juga dengan cara bersusun ke bawah. Semoga penjelasan Ustadz ini anak-anak Ustadz semuanya dapat memahaminya. Kemudian dibuat catatannya. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan Ustadz dalam menjelaskan, Ustadz minta maaf. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.